Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Oktanelvi, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan NIM 21086159, mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi filsafat, yaitu sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah sejarah perkembangan filsafat pada periode Yunani Romawi, yaitu Orang Yunani yang hidup pada abad ke-16 memiliki banyak sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai sumber mitos atau dongeng-dongeng, yang artinya suatu kebenaran lewat akal pikiran atau logis tidak berlaku, atau yang berlaku hanyalah suatu kebenaran yang berasal dari mitos dan pengembangan kebudayaan barat. 1. Masuk kepada zaman Yunani klasik. Zaman Yunani klasik periodenya berlangsung sekitar 200 tahun pada abad ke-5 sampai 4 sebelum Masehi. Dalam periode ini banyak wilayah Yunani yang jatuh ke tangan Persia, tetapi kemudian wilayah Yunani ini merdeka. Periode filsafat Yunani memegang krusial dalam sejarah peradaban manusia, karena waktu itu terjadi perubahan pola besar dalam pola pikir manusia, dari mitos-mitos sampai kepada pemikiran-pemikiran rasional. 2. Zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno ditandai dengan kemampuan yang pertama, yaitu pada kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman, dan yang kedua kemampuan yang didasarkan pengalaman. Periode Yunani kuno merupakan sebuah awal dari perkembangan ilmu pengetahuan modern pada saat ini. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai alat bantu. Zaman ini juga disebut sebagai masa persiapan lahirnya filsafat abad ke-6 sebelum Masehi, disebutkan oleh K. Barthes. Ada 3 waktu pendahului lahirnya filsafat, berkembangnya mite-mite atau mitologi yang cukup luas di kalangan bangsa Yunani. 3. Zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno 7 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Zaman ini berlangsung dari abad 7 sebelum Masehi sampai dengan abad 6 sebelum Masehi. Pada zaman ini mencapai puncak kejayaan atau zaman keemasan, yaitu zaman Helenisme di bawah pimpinan Iskandar Agung 356 sampai 323 sebelum Masehi dari Makedonia, yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles. Perkembangan pengetahuan zaman Yunani dibagi menjadi 2, yaitu 1. Zaman keemasan filsafat Yunani, 2. Masa Helenisme dan Romawi. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan terkemuka, yaitu 1. Thales 624-545 sebelum Masehi dari Melitas filsuf pertama sebelum masa Socrates. Pythagoras adalah seorang filsuf yang juga seorang ahli ukur, namun lebih dikenal dengan penemuannya tentang ilmu ukur dan aritmatik. 3. Socrates 470 adalah sebelum Masehi, yaitu filsuf dari Athena, menciptakan metode ilmu kebidanan yang dikenal dengan Maieutica Thelen. Democritus dikenal sebagai bapak atom yang pertama kali memperkenalkan konsep atom. 5. Plato 427 sebelum Masehi adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles, filsuf yang pertama kali membangkitkan persoalan bening hal ada dan mempertentangkan dengan becoming hal yang menjadi. 6. Aristoteles 322 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander. 4. Zaman pra-Socrates. Lahirnya filsafat pra-Socrates disebabkan atas kemenangan akal atas dongeng, mitos yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal-muasal segala sesuatu. Zaman pra-Socrates dapat dikatakan sebagai filsafat alam,
karena para ahli pada masa itu menjadikan objek alam sebagai pemikirannya. Ada beberapa filsuf pada masa itu, yaitu 1. Thales. Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales dijuluki sebagai bapak filsafat. Gelar itu diberikan karena ia mengajukan pertanyaan yang amat mendasar yang jarang diperhatikan orang. Thales mengambil air sebagai alat alam semesta barangkali karena ia sebagai suatu yang amat diperlukan dalam kehidupan, dan menurut pendapatnya bumi ini terapung di atas air. 2. Anaximander. Anaximander adalah salah satu murid dari Thales. Ia lebih muda 15 tahun dari Thales, tapi ia dahulu meninggal daripada Thales. Ia adalah seorang ahli astronomi dan ilmu bumi. 3. Pythagoras. Dilahirkan di Pulau Samos, Linoa. Tanggal dan tahunnya tidak diketahui dengan pasti. Dan juga dia tidak meninggalkan tulisan, sehingga apa yang diketahui tentang Pythagoras diperlukan kesaksian. 4. Heraklitus. Heraklitus dan Parmenides. 515 sebelum Masehi. Heraklitus paham relativisme semakin mempunyai dasar setelah Heraklitus. Menurut Heraklitus, alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin bisa berubah menjadi panas, dan sesuatu yang panas bisa berubah menjadi yang dingin. 2. Parmenides. Parmenides adalah seorang tokoh relativisme yang penting. Parmenides yang lahir pada tahun 450 sebelum Masehi dikatakan sebagai logikawan pertama dalam sejarah filsafat. Bahkan dapat disebut dengan filsuf pertama dalam pengertian modern. 5. Filsafat abad pertengahan 6-15 Masehi. Sejarah zaman pertengahan abad 6-15 Masehi. Zaman pertengahan merupakan suatu kurun waktu yang ada hubungannya dalam sejarah bangsa-bangsa di benua Eropa. Filsuf yang hidup pada abad pertengahan yaitu 1. Galilei dan Copernicus. 2. Slamet Iman Santoso 1997, sumbangan sarjana Islam. 3. Dunia Islam terdapat nama Ibn Khaldun 1332 yang memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdul Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun Al-Hadramid. 6. Zaman modern. Zaman modern atau zaman Kiwari biasanya merujuk pada tahun setelah 1500 tahun. Ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus yang dimulai Zeitgeist, dan reformasi gereja oleh Martin Luther. Filsafat modern dibagi menjadi beberapa kelompok. 1. Rasionalisme, 2. Empirisme, dan 3. Kritisisme. 2. Dialekta, idealisme, dan dialektisme, metrisme. 3. Fenomenologi dan eksistensialisme. 4. Filsafat kontemporer dan pasca modernisme. Para pemikir rasional menuntut kenyataan sejati yang mendasar pada pemikiran sehingga hukum pengetahuan sangat jelas. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.